Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin Abah buat video tentang pendapat Abah tentang masalah pelajar yang di asramakan ya, dikirim ke barak militer gitu kan. Dan banyak tanggapan, dan kemarin tanggapan Abah itu pada dasarnya Abah mendukung sehubungan dia pengalaman kan sudah disampaikan. Jadi begini, ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui WA. Begini, Abah berharap program ini tidak berhenti pada hanya anak-anak yang dianggap nakal saja, tapi menjadi program nasional untuk membentuk karakter. Jadi jangan pilih-pilih lah, semua. Bagaimana caranya? Ya seperti Abah sudah katakan, bisa melalui pramuka, melalui kerjasama lah antara sekolah dengan instansi-instansi militer, dengan dibantu oleh dinas pendidikan. Jadi Abah harapnya berlanjut. Jika perlu, setiap libur anak-anak, bagi yang tidak piknik bersama orang tuanya, ya masuklah ke barak gitu. Tapi dengan sukarela, jangan diwajibkan. Sukarela, entah sebagai pramuka, entah sebagai rakyat terlatih lah ya. Seperti kan sekarang ada korp cadangan ya, yang Pak Prabowo buat itu kan ada. Kalau dulu zaman Pak Edi Sudrajat itu kan sempat ada uji coba balacad namanya, bala cadangan. Kalau misalnya 3 batalion waktu itu sudah sempat diuji coba, tapi sehubungan habisnya masa jabatan beliau dia tidak berlanjut karena waktu itu masih uji coba, aktifnya 3 bulan dalam setahun. Nah sekarang juga nggak tahu nih yang cadangan ini yang kemarin di itu kan korp cadangan ini. Nah sekarang kalau korp cadangan kan itu yang udah siap tempur, itu udah jadi itu. Nah kalau sekarang untuk embrionya ya anak-anak itu. Di Amerika kan bayar itu, ingin ikut program seperti yang sekarang itu bayar, mereka ada daftar itu, ada di film juga kan ada tuh mereka-mereka yang minat untuk memperbaiki sikap, dan itu kan ada sana, walaupun tidak belajar perang ya, itu hanya kayak pramuka aja lah, outbound lah gitulah istilahnya, outbound tapi terprogram. Malahan kalau Abah dulu kan suka diikutkan jurit malam tuh kan. Kalau di hari-hari libur tuh daripada nakal ya jurit malam di Purabaya sana, di Pusdikap zaman dulu. Nah sekarang juga apa salahnya, tidak ada batalion, paling tidak kan di Kodim bisa gitu. Jadi apa sih cenderung jadi TNI lah, angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, karena ada disiplinnya tegas di sana gitu. Dan nantinya teradministrasi siapa-siapa yang sudah pernah masuk, itu perlu tercatat juga berapa
mereka tuh rakyat terlatih gitu. Jadi abang dukung tuh kalau setiap liburan daripada nakal nih. Bagi yang berminat masukkan aja tuh, beri kesempatan lah untuk ikut latihan militer sana. Entah bajunya baju tentara hijau loreng atau apapun, atau baju pramuka itu. Dan banggakan lagi pramukanya, bukan sekedar pakai seragam aja di sekolah, ada aktivitasnya. Jika perlu jadi kurikulum lah, seperti menwa di mahasiswa di perguruan tinggi kan ada kewiraan. Kalau ikut menwa bebas tuh kuliah kewiraannya itu. Nah sama ini juga ada dalam pendidikan bela negara Pancasila atau apa itu kan ada mungkin pendidikan bela negara, perlu juga itu. Dulu kan ada pelajaran sipik dulu tuh, kewarganegaraan itu sipik ada kan, itunya apa babnya tuh bela negara tuh bagaimana dalam pertahanan rakyat semesta itu kan. Ya kenapa? Kan murah meriah itu. Anak-anak seneng. Hasilnya juga terasa lah, mudah-mudahan akan lebih disiplin. Ya. Kalau negara lain kan ada wajib militer, kalau Indonesia kan tidak. Milsuk di kita, militer sukarela untuk nyari duit, nyari kehidupan di samping berbakti pada negara. Kalau di luar kan dipaksa itu, tidak mau penjara gitu. Dan kalau tidak mau ikut wajib militer kan sulit hidup di sana, di negara-negara lain tuh. Nah di kita sukarela lah. Jadi jangan terlalu a priori pada dunia militer. Nggak akan kalah kok sipil. Kita tidak bisa menghindari militerisme, itu tidak bisa. Rakyat kita itu dari zaman dulunya, coba pendekar-pendekar banyak dulu kan. Itu kan militerisme itu, ya. Jadi jangan terlalu sinis. Saya begini, kita mengalami lah, dulu aman, tentram, kemanapun kita bebas, tidak ada yang ganggu, ya kan? Karena apa? Kalau tentara kan doktrinnya kan beda, bahwa ancaman itu tidak boleh berkembang. Jadi sebegitu ancaman itu timbul, ya tumpaslah, padamkan, entah dengan cara persuasif dulu atau apa, ada tingkatannya gitu. Kalau sekarang kan karena dimusuhin tentaranya, wah itu militerisme gitu kan, banyak kata dimusuhin itu, orang takut, akhirnya kan ancaman tuh ngebeleduk dulu, terjadi dulu ancaman itu, meledak dulu baru dicari. Ada orang bawa senjata, kalau belum ngebunuh atau belum bacok, yang belum diapa-apain, praduga tak bersalah. Kalau zaman dulu diambil, ditanya sama koramil tujuannya apa, sehingga ya aman lah, tidak ada yang berani itu. Jadi ya bukan tidak ada salah benar ini ya. Sekarang istilahnya pakai doktrin militer keras, ya itu memang keras. Sekarang kan Malaysia juga pakai, dari kita nirunya, negara-negara lain juga pakai. Musuh itu ancaman itu tidak akan sampai berkembang kuat gitu kan, tumpas dulu. Kalau sekarang kan kita nggak aman, jam 9 ke
keluar aja dari agak ke luar kota udah takut sama geng motor, ya kan? Kalau dulu nggak ada yang berani geng motor, tengah malam kita kemana pun aman. Sekarang takut, di halaman rumah juga takut. Sekarang ada yang nyiram pakai air keras segala macam kan sekarang. Karena apa? Bebas mereka. Kalau apes ketangkap gitu kan, pegangan mereka. Sial aja ketangkap. Kalau enggak, itu kan enggak ketangkap. Emang yang dicuri motor apa tuh? Berapa sih yang ketemu? Ya kan gitu. Jadi kita seimbang lah. Seimbang melihatnya. Jangan karena sentimen, curiga. Kenali doktrinnya, tentara bagaimana, sipil bagaimana, militer bagaimana, sipil bagaimana gitu loh. Nah, sama dalam ini juga biarin aja. Zaman dulu pramuka rame, intansi berlomba, ada pertandingannya apa-apa. Sekarang ya sekolah lah. Kemarin cucu abah juga kan antar sekolah tuh pertandingan baris berbaris, ya, sebangsa koloni senapan di tentara gitu kan. Itu jadi abah dukung apabila tiap hari libur, walaupun tidak seluruhnya lah, ya digilir lah gitu, paling tidak selama 3 tahun itu. Jadi awal-awal waktu perkenalan lah, sehingga ke kelas berikutnya ya udah nggak nakal lagi gitu. Ada acara perkenalan kan, kita ada apa istilahnya sekarang, orientasi sekolah ya. Ya udah, itu saja bentuknya. Latih, bukan hanya game-gamean. Latih bentuk karakternya. Karakter dasarnya. Karakter intinya. Jujur, berani, karena benar. Gitu kan. Tolong menolong. Itu seperti abah udah sampaikan kemarin kan ya. Baris-baris itu kan kompak gitu. Keselarasan dalam lingkungan. Setelah itu, setelah di kelas sudah mulai belajar aktif, nah untuk bakatnya ada eskul, nah silahkan, biar sendiri disediakan oleh apa gitu, yang jelas yang penting tidak membebani keuangan orang keluarga atau orang tua siswa gitulah. Jadi rasanya tentara juga nggak minta bayaran itu, mereka ikhlas lah, seneng. Sebenarnya ini tugas mereka sih sebenarnya, tapi karena ya, ada beberapa pengamat yang kadangkala punya kepentingan sehingga memusuhin KPAI, mati-matian itu nyalahin, padahal dia hanya separuh, dia hanya pegang 1 poin saja, poin lainnya dia lepas, ya kan? Seperti abah katakan, selama guru itu terukur dalam menghukum siswa, beri kesempatan supaya apa ya, kata abah juga, kalau dihukum begitu kayak abah disetrap gitu kan, abah kan kapok, tidak mau berbuat lagi, malu kan, ngangkat kaki 1 sambil jewer telinga depan kelas teman-teman kan ketawain, kapok lah gitu. Jadi kapoknya jangan digebukin karena masukkan penjara. Masuk penjara tuh kuliah, dia kuliah kejahatan.
asalnya cuma nakal saja keluar jadi penjahat beneran, garong lah, apalah, gitu dong. Katanya mendidik, IQ-nya jangan 69 aja, harus 100, 200, 300 lah, jenius. Kembangkan kreativitasnya di sekolah. Zaman Abah itu kan namanya prakarya itu kan tidak membebani keuangan orang tua, itu suruh nyari bahannya sendiri ya. Abah ini carinya kalau dulu istilahnya tanah liat tuh ya, kan bisa cari di sawah tuh buat wayang, buat asbak gitu kan, ada wayangnya, ada apa-apa, catnya kadang kala pakai buah apa gitu, kreatif, buatlah, beri seneng lah, entah seninya, entah prakaryanya, keterampilan buat apa, gerabah kayak apa kayak, diikutkan di lingkungannya. Kalau ada industri yang bagus untuk itu anak men-trigger gitu kan, gitu. Jadi Abah dukung lah, apabila terserah mau waktu perkenalan dia masuk sekolah ya, atau setiap liburan lah ya, silahkan, yang berkenan, yang mau ikut gitu, tapi jangan bayar gitu. Seperti sekarang kan nggak bayar. Nah itu, kalau terlalu banyak pesertanya digilir, diatur lah gitu. Nah, kasih sayang loh kalau ke panduan atau ke pramuka tuh dianggurin tanpa manfaat, hanya pakai seragamnya doang. Nah, mahal lagi harga bajunya juga, tapi cuman pakai sekali dicuci, pakai sekali cuci, jadi lunturnya tuh si pakaian busemnya tuh bukan tanpa makna ya, tanpa ada pengaruh apa-apa. Itu sajalah ya untuk teman-teman yang sempat nanya gitu. Abah setuju apabila dilembagakan, sebab salah satu tugas TNI itu juga itu, tentara itu pembinaan masyarakat, pembinaan kekuatan. Jangan disebut militerisme apa, jangan gitulah. Di kita tuh lihat itu banyak itu tentara gadungan itu pakai seragam gitu. Melalui pembinaan tidak, nggak tahu pembinaannya ke apa. Lebih galak kan dari tentara beneran itu. Gitu. Jadi ya Abah dukung, Abah tidak nyarankan ke siapa-siapa nih, pada semuanya lah yang berkenan. Dalam kalau yang sekarang ya Kang Deddy lah ya, Kang Deddy Mulyadi sudah mempelopori, sudah membangkitkan kembali sebagai sesama anak kolong. Pak Deddy sudah memulai lagi, walaupun generasinya beda dengan saya tuh generasi awal lah, tahun 50-an ya, Pak Deddy mah 70-an atau 60-an ya gitu. Seneng lah, karena itu pengalaman apa lah, seperti udah ceritakan kemarin ya, silahkan Abah setuju kalau dilanjut gitu. Mudah-mudahan tata tentrem Kartoraharjo itu tercipta lah, kita bebas lagi bisa kemana-mana. Dan tolong
bibit-bibit yang ngancam itu habis diberantas lah. Jangan nunggu tawuran dulu baru dikejar-kejar, tangkapin. Supaya jangan terjadi, bagaimana caranya? Sekarang satu daerah dan daerah suka tawuran, kan kita apa? Udah rutin mereka. Nah, bagaimana supaya tidak kejadian lagi? Gitu. Dan cara apa? Buat dia merasa satu korp, gitu kan? Gitu. Itu aja lah jawaban Abah. Terima kasih atas atensinya. Walaupun penontonnya sih nggak kelihatan banyak, tapi ya dari ketok tular atau dari apalah gitulah ya. Tapi lumayan agak banyak lah masuk di catatan Abah. Gitu. Seperti demikian, dan mohon maaf apabila tidak berkenan. Ini hanya sekedar sumbang saran. Kata pepatah Sunda, hitung-hitung lauk buruk milu mijah lah gitu. Sumbang saran dari kakek-kakek nih yang udah tua gini. Jalan juga udah repot, udah gak bisa ikut kayak gitu. Tenis juga udah berhenti Abah tuh. Udah jalan kaki juga udah reyot lah. Tapi ya mudah-mudahan pikiran Abah masih bisa, kalau ada yang butuh ya Abah siap aja. Berbagi pengalaman, bukan menggurui ya, berbagi pengalaman. Itu saja ya. Abah akhiri, dan jangan lupa nih like, subscribe-nya, walaupun udah nggak pengaruh apa-apa, nggak dapat penghasilan apa-apa lah. Anda nggak bayar, saya nggak dibayar gitu. Itu aja ya, sahabat akhiri, jangan lupa. Sampai ketemu lagi kalau Anda berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.